Halo, selamat malam. Perkenalkan nama saya Prastiti Setiadiningsi, Prodi Desain Komunikasi Visual, Universitas Macung tahun ajaran 2018. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hobi baru di kala pandemi, yaitu adalah berkebun. Berkebun menjadikan salah satu hobi yang sangat marak di kalangan masyarakat pada saat ini. Untuk itu saya akan memberikan beberapa tips seperti mengenali tumbuhan-tumbuhan apa saja yang cocok untuk ditanam di sekitaran rumah. Kemudian ada cara menanam di media-media yang bisa digunakan. Yang ketiga yaitu bagaimana cara menata tanaman agar terlihat lebih indah. Oke, saya akan langsung share screen. Berkebun sebagai hobi baru saat pandemi. Berkebun memiliki manfaat yang sangat banyak di masa pandemi. Yang pertama adalah bisa menurunkan stres, yang kedua menurunkan berat badan, yang ketiga meningkatkan daya tahan tubuh, dan keempat yaitu menikmati waktu di luar ruangan. Karena adanya aturan-aturan dan kita menjaga diri dari terjangkitnya COVID-19, kita menjadi stay at home untuk sementara waktu. Jadi manfaat dari berkebun sangat cocok sekali untuk kita saat ini. Pentingnya mengetahui jenis tanaman. Untuk menanam beberapa tanaman yang ada di sekitaran rumah kita, kita harus memahami apa sih tanaman yang cocok ditanam di sekitaran rumah kita. Yang cocok yaitu adalah tanaman hortikultura. Sebenarnya apa sih tanaman hortikultura? Tanaman hortikultura berasal dari kata hortus yang berarti tanaman kebun dan kultura yang berarti budidaya. Bisa disimpulkan bahwa hortikultura yaitu budidaya tanaman kebun. Tanaman hortikultura atau hortikultura bisa dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu pomologi, yang kedua florikultur, yang ketiga olerikultur, dan yang keempat biofarmaka. Pomologi itu apa? Pomologi itu adalah berasal dari kata pomum yaitu buah, dan logi berasal dari berarti ilmu. Atau bisa dikatakan frutikultur, yaitu frukus, buah, kultur, budidaya. Pomologi yaitu budidaya buah-buahan. Kita bisa menanam beberapa buah-buahan yang ada untuk di sekitaran rumah kita. Tentunya kita bisa menikmati hasil panennya. Kita bisa menanam 2 jenis tanaman. Yang pertama yaitu tanaman jangka pendek. Kita bisa menanam seperti melon, semangka, dan lain sebagainya. Jika kita ingin jangka panjang, kita ingin tanaman lebih dari semusim, kita bisa menanam tanaman jenis pohon seperti kelengkeng, rambutan, jambu air, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu florikultur. Florikultur itu apa? Florikultur yang berasal dari kata flori yaitu bunga, kultur yaitu budidaya. Jadi kita menanam tanaman bunga dan tanaman hias. Pada masa ini tanaman bunga ini sangat marak ya. Harganya juga bisa dikatakan sangat fantastis sekali, bisa jutaan rupiah. Beberapa tanaman yang sangat marak di masa ini di tahun 2020 yaitu adalah tanaman begonia, tanaman monstera, Cataletea black lipstick, dan juga aglonema. Ini harganya fantastis sekali pemirsa. Yang ketiga yaitu adalah olikultur. Olikultur yaitu adalah tanaman sayur-sayuran. Ada pun beberapa jenisnya, mulai dari kubis-kubisan, kacang-kacangan, tanaman Solanaceae, tanaman Cucurbitaceae, tanaman daun, dan sayuran pohon. Ini contohnya ada kubis,
ada mentimun, kacang polong, ada tomat, bayam, dan juga okra. Ini juga bisa ditanam di sekitar rumah untuk kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga yaitu adalah biofarmaka. Biofarmaka adalah tanaman obat jenis alami. Tanaman ini sangat bermanfaat sekali. Jika kita mengonsumsi setiap hari, kita bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Contohnya seperti tanaman jahe, tanaman kunyit, tanaman kunir, dan juga sirih. Tips bercocok tanam di lahan yang sempit. Saya memberikan tips beberapa cara bagaimana kita bisa menanam di lahan yang sempit dengan metode seperti ini. Yang pertama yaitu adalah bercocok tanam dengan metode tabulam pot, yaitu menanam dengan menggunakan pot. Kita bisa menanam di dalam ruangan dengan menaruh pot-pot dengan estetik. Ini juga bisa menjadi interior kita di dalam rumah. Kemudian bisa menanam menggunakan bahan yang ada. Ini ada contohnya ada kelapa, ada batok kelapa. Ini digunakan sebagai wadah untuk menanam. Kita juga bisa menggunakan limbah rumah tangga seperti plastik, minyak, dan juga botol-botol. Yang ketiga, menanam dengan sarana pohon. Kita juga bisa menghiasi pohon kita dengan tanaman yang ada di dalam pot. Yang kedua yaitu budidaya tanaman secara hidroponik. Ini kita bisa menggunakan pipa. Ini sangat bermanfaat sekali jika kita tidak memiliki tanah di rumah kita. Kita bisa menggunakan metode ini. Yang kedua ini juga hidroponik dengan menggunakan bak seperti ini. Kita menanam tomat. Dan di dalamnya ini kita juga bisa memberikan ikan. Selain kita mendapatkan hasil tomatnya, kita juga bisa mendapatkan ikan. Fungsi dari ikan ini juga sebagai pupuk untuk tanaman tomat ini sendiri, yaitu urin yang ada pada kotak bisa menjadi pupuk karena mengandung amonia. Yang ketiga, menanam dengan metode rakit apung. Jika ada kolam di rumah kita bisa menggunakan rakit apung dengan menaruh tanaman di atas kolam. Yang ketiga yaitu bercocok tanam dengan metode vertikultur. Vertikultur ini metode yang bisa digunakan jika kita tidak memiliki luas tanah atau halaman. Dengan cara kita memberikan rak seperti ini, gambar pertama. Gambar pertama ini kita membuat rak, kemudian polybag-polybagnya dimasukkan di dalam rak seperti ini, rak tumbuhan. Yang kedua ini juga sangat bisa dikatakan mudah. Kita bisa menggunakan limbah botol, kita berikan tali, kemudian kita tanam dan kita gantung di tembok. Yang ketiga ini juga agak mirip dengan gambar yang kedua. Kita menggunakan metode tanam-tanam bersusun seperti ini dengan menggunakan besi dan polybag. Yang keempat yaitu bercocok tanam dengan metode aeroponik. Menggunakan udara, kita tidak perlu menggunakan tanah, kita juga langsung bisa menggantung atau diberikan di pipa seperti ini dengan penyemprotan secara rutin. Tips menata tanaman agar hunian menjadi lebih indah. Yang pertama yaitu kesesuaian dengan gaya rumah Anda. Gaya rumah Anda sangat berpengaruh dengan kecocokan tumbuhan. Yang kedua yaitu pilih tanaman yang cocok untuk ditanam. Jika kita berada di dataran tinggi, kita bisa menanam tanaman yang cocok di dataran tinggi. Seperti sayur-sayuran dan beberapa tanaman bunga. Yang ketiga yaitu taman vertikal dan horizontal. Kita bisa menggunakan rak seperti ini dan juga pot. Kita bisa menghiasi bagian-bagian
mungkin bagian yang kosong di dalam rumah kita atau di luar ruang rumah kita tambah seperti ini juga dapat menjadi estetis atau estetik. Yang keempat yaitu tanam beberapa tanaman sejenis. Kita bisa menanam bunga-bungahan seperti mawar dengan mawar, kemudian sayur dengan sayur, dan lain sebagainya. Seseorang sedang duduk di bawah pohon hari ini karena seseorang menanam sebuah pohon beberapa waktu lalu. Warren Buffett. Jadi maksudnya adalah kita melakukan hal yang kita tanam saat ini, kita akan memanen yang kita tanam. Contohnya kita menanam mawar, kita akan mendapatkan mawar. Lakukan hal yang positif, kita akan mendapatkan hal yang positif juga. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih.